Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025. Sebelum kita bersama-sama akan memulai segenap aktivitas pekerjaan dan apapun yang boleh kita lakukan pada hari ini, kita akan mendengarkan, merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, khususnya di malam lalu dalam kami beristirahat tidur. Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan tubuh kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai segenap aktivitas kami dalam kegiatan-kegiatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Namun sebelumnya kami akan mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang kiranya berfirman, Engkau yang membuat hati kami menjadi tanah yang subur di mana firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah lebat. Dan kami menjadi bilangan anak-anak Tuhan yang benar di hadapan-Mu, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai hari kami. Kami mohon penyertaan dan berkat-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan kita hari ini yang terambil dari ayat puji dan janji, yaitu dari Mazmur 91 ayat 4 dan Yohanes 3 ayatnya yang ke-21. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam perlindungannya, sekaligus berjalan dalam terang kebenarannya. Mazmur 91 ayat 4, saya bacakan bagi kita semua. Kesetiaannya, kebenarannya ialah perisai dan pagar tembok. Kemudian dari Yohanes 3 ayat 21, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Baik, renungan kita pagi ini diberi tema hidup dalam naungan sayapnya dan terang kebenaran. Kedua ayat ini terlihat berbicara hal yang berbeda. Satu berbicara tentang perlindungan Tuhan, dan yang lain ayat dalam Yohanes 3 ayat 21 itu berbicara tentang hidup dalam terang kebenaran. Tetapi sesungguhnya kedua ayat ini adalah ayat yang saling berkaitan. Mazmur 91 ayat 4 mengajak kita percaya dan tinggal di bawah naungan Tuhan. Kemudian Yohanes 3 ayat 21 mengajak kita hidup terbuka di hadapan Tuhan dan manusia, tanpa sembunyi-sembunyi karena kita berjalan dalam kebenaran. Nah, perlindungan Tuhan bukan sekedar tempat yang aman dari masalah, tapi juga adalah ruang yang kudus di mana kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mazmur 91 ayat 4 berbicara mengenai kepak dan sayap. Dalam budaya Israel, gambaran sayap dipakai untuk melambangkan kasih dan perlindungan. Seperti induk ayam menutupi anak-anaknya dari panas terik atau dari bahaya pemangsa, demikian Tuhan menutupi kita dari mara bahaya rohani maupun jasmani. Kata menudungi di sini bukan hanya berarti melindungi dari serangan, tetapi juga memberi rasa aman.
memberi rasa kedekatan dan kehangatan. Kesetiaannya sebagai perisai. Perisai dan pagar tembok menggambarkan pertahanan total. Perisai melindungi saat pertempuran, pagar melindungi di saat kita beristirahat. Kesetiaan Tuhan tidak berubah, bahkan ketika kita lemah atau takut. Banyak orang mau berlindung tetapi tidak mau mendekat kepada Tuhan. Padahal perlindungan Tuhan hanya dirasakan oleh mereka yang mau datang dan tinggal dekat kepadanya. Saya garis bawahi lagi, perlindungan Tuhan hanya dirasakan oleh mereka yang mau datang dan tinggal dekat kepadanya. Seorang anak yang takut akan merasa aman ketika duduk dekat dengan orang tuanya. Tetapi kalau anak itu lari keluar, menjauhi orang tuanya, otomatis ia akan kehilangan perlindungan. Begitu juga kita dalam perlindungan Tuhan yang efektif ketika kita mau tinggal di bawah naungannya. Bukan hanya datang pada saat kita butuh lalu pergi lagi. Kemudian Yohanes 3 ayat 21. Dalam konteks ayat ini, Yesus sedang berbicara kepada Nikodemus tentang kelahiran baru. Ada dua sikap manusia terhadap terang dalam hal ini. Yang pertama, mereka yang mencintai kegelapan karena perbuatannya yang jahat. Yang kedua, mereka yang datang kepada terang supaya nyata bahwa hidupnya dilakukan di dalam Allah. Hidup dalam terang kebenaran. Nah, terang di sini adalah terang Allah. Bukan sekedar terlihat baik di mata manusia. Datang kepada terang berarti hidup transparan, tidak bersembunyi di dalam dosa, dan membiarkan Tuhan memeriksa hati kita. Pemazmur Daud seringkali mengatakan kepada Tuhan, "Selidikilah hatiku, lihat hatiku." Nah, itu menggambarkan bagaimana Daud ingin hidup terang dan membiarkan Tuhan menilik hatinya. Nah, bagaimana hubungan dengan ayat Yohanes 3 ayat 21 dan Mazmur 91 ayat 4 ini? Berlindung di bawah sayap Tuhan berarti kita mau hidup dekat dengannya. Tetapi kedekatan itu tidak mungkin tanpa ketaatan. Dan hidup dalam kebenaran, kita tidak bisa mengaku berlindung kepada Tuhan tetapi tetap hidup dalam kegelapan. Mazmur 91 ayat 4 mengajak kita percaya dan tinggal dalam perlindungan Tuhan. Yohanes 3 ayat 21 mengajak kita hidup transparan di hadapan Tuhan supaya perlindungannya itu nyata. Perlindungan tanpa ketaatan hanya ilusi, dan ketaatan tanpa perlindungan akan melelahkan kita. Jadi kita butuh kedua-duanya. Bayangkan kita sedang berjalan di tengah hujan badai, dan Tuhan menawarkan payung besar. Payung itu hanya berguna kalau kita berjalan di bawahnya, dan kita harus tetap mengikuti arahnya. Kalau kita keluar dari payung dan memilih jalan sendiri, kita akan kehujanan. Demikian juga hidup kita. Kalau Tuhan sudah memberikan payung, kita harus berlindung di bawah payung itu dan bergerak kemana arah payung itu. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan yang boleh kita lakukan pada pagi hari ini. Dan kembali saya mengingatkan kita bagaimana
kita hidup di dalam naungan sayapnya, tapi kita juga otomatis hidup di dalam terang kebenarannya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Tuhan, ajar kami hidup di dalam ketulusan, di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami hidup dalam lindungan kasih Tuhan dan hidup di dalam terang-Mu. Tuhan, kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Dan ingatkanlah kami senantiasa Tuhan bahwa kami bukan siapa-siapa kalau kami keluar daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini, dan biarlah melalui firman-Mu ini, iman kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Kami hidup di dalam pengharapan senantiasa, di dalam tangan lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan memulai segenap aktivitas kami. Kami mohon penyertaan dan berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.